Berkunjung ke kota Jogja tak lengkap rasanya bila tak bersuah foto di area titik 0 km yang lokasinya di ujung selatan kawasan Malioboro. Di sini kita akan menjumpai sejumlah bangunan megah peninggalan di masa penjajahan Belanda. Salah satu bangunan yang dapat kita jumpai adalah Benteng Vredenburg yang dibangun pada abad ke-18, lebih tepatnya tahun 1760. Benteng Vredenburg dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I atas permintaan pihak Belanda. Belanda berdalih bahwa pembangunan benteng ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan keraton. Benteng seluas 46.574 meter persegi ini memiliki beberapa bilik atau ruangan yang berada di sisi kanan dan kiri bangunan. Pada 23 November 1992, bangunan ini diresmikan sebagai museum yang diberi nama Museum Benteng Vredenburg. Jadi Benteng Vredenburg ini memanfaatkan bangunan cagar budaya yang semula berfungsi sebagai benteng pertahanan. Nah, pertama kali dibuat atas perintah Belanda, itu dibuat pada tahun 1760. Nah, sejak saat itu fungsinya terus berganti. Nah, setelah kedatangan pasukan Jepang, ini masih menjadi markas tentara Jepang. Nah, setelah kemerdekaan ini menjadi markasnya Tentara Keamanan Rakyat. Nah, baru setelah itu pada perkembangannya Benteng Vredenburg ini dimanfaatkan sebagai museum sejarah perjuangan bangsa yang ada di Yogyakarta. Adapun salah satu arsitektur khas pada bangunan benteng ini adalah adanya parit yang berada di bagian depan benteng yang berfungsi untuk memperkuat pertahanan saat terjadi serangan. Layaknya bangunan kolonial lainnya, Benteng Vredenburg juga memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu ketebalan tembok bangunannya. Beberapa ruangan yang dahulu difungsikan sebagai ruangan penyimpanan senjata ataupun bilik prajurit kini sudah berubah fungsi. Jadi ruangan di Benteng Vredenburg ini memanfaatkan ruangan yang dulu pernah berfungsi macam-macam ya. Ada yang memanfaatkan barak perwira, ada barak prajurit, lalu ada juga bekas gudang mesiu, gudang senjata, ada juga bekas penjara. Nah, semua itu sekarang mengalami pergantian fungsi ya. Jadi yang tadinya ruang penjara sekarang menjadi ruang rapat, menjadi musola dan ruang wudhu. Lalu barak perwira menjadi ruang pameran. Begitu juga dengan barak prajurit. Lalu gudang senjata menjadi laboratorium para konservator. Lalu gudang mesiu menjadi ruang simpan pameran. Nah, masing-masing mempunyai luas yang beragam karena disesuaikan dengan fungsinya dahulu. Di sisi selatan Benteng Vredenburg, kita akan menjumpai beberapa bangunan Belanda lainnya, yaitu Gedung Bank Indonesia dan juga Gedung Kantor Pos atau yang biasa disebut sebagai Gedung Kantor Pos Besar. Gedung Kantor Pos Besar dibangun pada tahun 1912. Gedung ini awalnya dirancang oleh arsitek-arsitek dari Burgerlijk Openbare Werken atau BOW. Dan akhirnya tahun 1912 dibangunlah sebuah kantor untuk melayani persuratan dan telekomunikasi waktu itu. Semula, bangunan ini bernama Post Telegraph and Telephone Kantor. Dan sampai sekarang, bangunan ini masih berfungsi sebagai kantor pos bernama Kantor Pos Besar Yogyakarta. Bangunan Kantor Pos Besar Yogyakarta memiliki orientasi arah ke utara dengan bangunan memanjang dari timur ke barat. Orientasi ini tidak berubah dari sejak bangunan didirikan. Corak bangunan bergaya Indis nampak kental terlihat dari bangunan cagar budaya ini, yakni memiliki atap langit-langit yang tinggi
dan memiliki struktur bangunan yang kokoh serta ruangan yang cukup luas. Bangunan Kantor Pos Besar Yogyakarta termasuk dalam kategori bangunan heritage kelas B, yang artinya bangunan cagar budaya yang dapat dipugar dengan cara restorasi. Sampai saat ini telah beberapa kali dilakukan pemugaran atas dasar alasan pemanfaatan. Di antaranya dengan penambahan bangunan, penambahan ruang menggunakan sekat permanen maupun non-permanen, serta pengecatan ulang mengikuti warna khas Corporate Post Indonesia. Namun, tentu saja dengan catatan tidak mengubah fasad utama bangunan cagar budaya. Bangunan ini mengalami renovasi pertama pada tahun 1986 dan kemudian renovasi kedua pada tahun 1991. Selain bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang ada di kawasan titik 0 km Kota Jogja, di sisi barat Kota Jogja, yaitu di perbatasan Kabupaten Bantul dan Kulon Progo, kita juga dapat menjumpai sebuah jembatan klasik yang juga bergaya Indis. Jembatan Bantar merupakan saksi sejarah perjuangan rakyat Sentolo, Kulon Progo pada masa pendudukan Belanda. Jembatan Bantar yang memiliki panjang 176 meter, lebar 5 meter dan dengan ketinggian 25 meter di atas permukaan sungai itu dibangun kolonial Belanda pada tahun 1886 sebagai jembatan darurat. Sehingga dilihat dari segi arsitektur, jembatan tersebut mencerminkan struktur bangunan jembatan Eropa. Sejak meletusnya agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948, Jembatan Bantar menjadi medan pertempuran antara pihak Indonesia yang diwakili oleh pasukan gerilya Subwehkreis 106 Kulon Progo dengan pihak Belanda, pasukan gerilya Subwehkreis 106 Kulon Progo membentuk kantong perlawanan untuk menyerang berbagai pos Belanda dengan sasaran utama Jembatan Bantar yang digunakan Belanda sebagai markas komando. Pada pertempuran tersebut, pasukan gerilya Subwehkreis 106 Kulon Progo memasang bom di sepanjang jembatan menuju arah Yogyakarta. Pertempuran di Jembatan Bantar tersebut terus berlangsung hingga tahun 1949. Dengan akhir dimenangkan oleh pihak Indonesia karena berhasil mengikat pasukan Belanda yang bermarkas di Jembatan Bantar sehingga tidak dapat membantu pasukan Belanda yang diserang di kota Yogyakarta. Serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta ini menjadi tanda keberhasilan perjuangan rakyat Indonesia.